Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita boleh berjumpa. Salam sejahtera buat kita sekalian. Kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Yang saya ingin bagikan buat kita sekalian kali ini adalah firman Tuhan yang berbicara tentang hati, Saudara. Manusia adalah pribadi yang mempunyai hati, tetapi hati yang di sini adalah suasana batin di dalam kehidupan diri manusia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang manusia, maka hati manusia di dalam kekristenan menjadi satu hal yang paling vital. Mengapa demikian? Karena di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, di sana dikatakan demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang ayat ini, maka hati menjadi sentral supaya kita bisa memelihara, menjaga, supaya hati itu tidak tercemar, tidak terkamiri atau tidak mendapatkan virus dari luar yang membuat hati kita menjadi rusak. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan melalui Amsal ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dengan demikian hati kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus, yang sudah dipilih kembali oleh Tuhan untuk menjadi anaknya karena Tuhan Yesus Kristus, supaya kita pelihara dan tidak tercemari oleh dosa. Karena itu dari sanalah akan terpancar kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan mengatakan bahwa hati ini harus dijaga, maka menjadi orang Kristen, hati menjadi pusat kehidupan. Dari sanalah sumber segala sesuatu yang muncul melalui perkataan. Dan itulah penting, ternyata Tuhan membenarkan hal ini melalui Markus pasal 7 ayat 20 dan sampai 23 yang berbunyi demikian, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Apa yang keluar dari seseorang, dari dalam hidup orang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, keluarnya dari dalam. Orang yang keluar pasti dari dalam, ya. Dan yang disebut dalam itu adalah hati orang itu sendiri. Mengapa? Karena di dalam hati ini sudah ada perbendaharaan yang membuat orang itu bisa mengatakan yang baik ataupun yang buruk. Kalau hati kita jahat, maka perkataan kita jahat dan tindakan kita juga jahat. Kalau hati kita buruk, maka pikiran kita juga buruk, perkataan kita buruk. Kalau hati kita cabul, maka perkataan kita juga cabul. Kalau hati kita senang merugikan orang lain, maka tindakan kita pasti akan menjadi seorang pencuri atau perampok. Dan kalau hati kita dendam kepada orang lain, pasti kita akan menjadi pembunuh. Kalau hati kita menginginkan lebih daripada sepantasnya, maka kita menjadi orang yang serakah. Dan seterusnya, saudara. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kalau hati kita tidak kita perhatikan, dan itu menjadi inti dari kehidupan manusia, maka saudara dan saya akan kehilangan segala-galanya. Dan itulah sebabnya Tuhan datang untuk mereformasi hati saudara dan saya. Tuhan datang ingin mengembalikan hati kita supaya mempunyai hati seorang hamba, hati seorang yang dipulihkan, hati yang sudah dikembalikan menjadi hati yang diampuni, hati yang dibersihkan dari segala noda kecemaran duniawi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita sekalian untuk memperhatikan hati kita masing-masing. Ayo saudara, dengan hati maka akan timbul banyak hal, baik atau buruk tergantung isi hati kita. Karena hati kita adalah tempat perbendaharaan di mana akan muncul sesuatu dari perbendaharaan yang ada di dalam diri kita. Dalam teknologi informasi melalui komputer, maka ada istilah garbage in, garbage out. Jadi kalau ada sampah yang masuk, pasti juga sampah itu akan keluar. Jadi input yang kita masukkan ke dalam sistem itu juga akan menjadi keluaran dalam sistem itu. Demikian juga
hati manusia. Kalau kita mengisi hati kita dengan bukan firman, pasti apa yang kita katakan bukan firman. Kalau kita suka bergaul dengan orang jahat, maka suasana hati kita akan dipengaruhi oleh keinginan-keinginan yang jahat. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang pintar dan cerdas, paling tidak kita akan terpengaruh suasana hati, dan keinginan kita akan menjadi orang yang kepingin pintar walaupun tidak bisa secerdas orang itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hati menjadi pusat perhatian yang Tuhan ingin supaya hari ini dan seterusnya sebagai orang Kristen menjadi tolok ukur bagaimana kita hidup mengiring Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua hal-hal yang jahat di dalam ayat 23 dari Markus 7 ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Itulah sebabnya mari kita jauhi hati kita menjadi tempat perbendaharaan hal-hal yang jahat. Karena dari hatilah akan muncul segala sesuatu. Berasal dari hati itu apa isinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat 22 di sana dikatakan juga dengan tegas bagaimana orang yang mempunyai hati yang gembira, hati yang senang, maka itu merupakan obat yang manjur. Artinya kalau kita senang itu semua akan menjadi ringan. Kalau saudara dan saya sebagai orang Kristen dan mempunyai hati yang gembira, di dalam segala sesuatu apapun yang kita kerjakan akan menjadi ringan, tidak menjadi beban. Itulah sebabnya hati yang gembira adalah obat, dan semangat yang patah adalah mengeringkan tulang. Saya mengajak kita hari ini jaga hati dengan segala kewaspadaan. Artinya beri hatimu menjadi tempat firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu selalu menguatkan, menghibur dan memberkati, memberikan kuasa untuk mengalami Tuhan dengan luar biasa. Dan itulah sebabnya mari yang pertama saya mengajak kita, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Taruhlah firman Tuhan menjadi tempat yang terbaik di dalam hati saudara dan saya, supaya perkataan saudara dan perilaku saudara dan saya menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Jadilah orang yang bergembira senantiasa, sebab hanya orang yang bergembiralah orang yang Tuhan akan beri apa yang diinginkan hatinya. Artinya gembira karena Tuhan, bukan gembira karena sesuatu yang lain. Dan itulah yang Tuhan mau, ketika hati yang gembira adalah obat. Itu adalah pasti akan mendatangkan berkat bagi orang yang mengalami hati yang gembira. Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang 11, di sana juga dikatakan dengan tegas tentang hati manusia. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saudara-saudara, ada dua tipe orang yang hari-hari ini dan sejak semula dosa masuk ke dalam dunia, maka orang mempunyai dua sifat. Yang satu ada yang menjadi orang yang sombong, orang yang tinggi hati, yang lain menjadi orang yang rendah hati. Dikatakan oleh firman Tuhan hari ini kepada kita sekalian bahwa orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Orang yang rendah hati itu tidak menginginkan sesuatu yang tidak patut dia mendapatkannya. Dia hanya berserah kepada Tuhan karena hidupnya ada di tangan Tuhan. Bukan berarti orang yang seperti ini malas, tetapi dia bekerja tapi tujuannya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Orang yang seperti ini adalah orang yang rendah hati. Kalau orang-orang seperti ini menjadi pribadi saudara, maka saudara akan diberkati. Saudara akan mewarisi negeri. Saudara, berkat saudara tidak akan kekurangan, selalu akan mengalir. Karena hati saudara adalah hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Orang yang tidak berpikir muluk-muluk dan tidak serakah, tidak menginginkan sesuatu yang patut daripada apa yang dipikirkan, karena dia percaya bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Demikian juga sebaliknya, kalau saudara dan saya menjadi orang yang sombong, orang yang merasa dirinya hebat dari orang lain, lebih hebat, apalagi tidak perlu Tuhan, maka pasti kita akan mengalami kerusakan dalam hidup kita. Dan jauhkanlah itu, sebab orang yang meninggikan diri pasti direndahkan, tetapi orang yang merendahkan diri pasti akan ditinggikan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hati menjadi penting, dan bagian hidup kita yang paling vital adalah hati manusia.
Dan itulah sebabnya mari kita pelihara hati saudara, hati saya, hati kita sekalian. Saudara-saudara, oleh sebab itu hati yang sungguh-sungguh sudah dipulihkan akan mencerminkan kegembiraan di dalam muka yang berseri-seri. Saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti melihat hati kita. Tuhan, kalau manusia melihat apa yang ada di luar, tetapi Tuhan melihat lebih dalam daripada apa yang sekedar dilihat oleh manusia. Sebab Tuhan akan menyelidik dari dalam hati kita, bukan hanya apa yang keluar dan yang ada di luar kita. Ketika Raja Daud ingin menjadi raja, maksud saya ketika Raja Daud akan ditahbiskan, diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel, maka satu waktu Isai sudah memanggil seluruh anak-anaknya yang dipandangnya sebagai orang yang pantas menjadi raja. Tetapi rupa-rupanya anak-anak yang sudah tampil di depan Samuel yang ditunjukkan oleh Isai itu bukan yang ditunjuk oleh Tuhan untuk diurapi menjadi raja. Sampai manusia tidak memandangnya bahwa Daud itu adalah anak Isai, sehingga Samuel menanyakan, hanya inikah anakmu? Tetapi Isai ingat bahwa masih ada yang paling kecil, karena dia dipandang sebagai seorang yang tidak pantas untuk menjadi raja. Tetapi ternyata pandangan manusia hanya sebatas apa yang kelihatan, yang ada di luar, perawakannya, kekuatan fisiknya, dan apa yang hanya bisa dilihat dari depan mata manusia. Tetapi Tuhan berfirman di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Ketika Samuel, panggillah dia, anakmu yang bungsu atau yang kecil, yang masih ingusan itu, yang masih imut-imut itu. Ya, dia masih sedang mengembala dombanya di padang. Akhirnya Daud dipanggil dan Tuhan mengatakan melalui Samuel, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Maksudnya bahwa cara pandang manusia hanya terbatas dari apa yang kelihatan, apa yang lahiriah, apa yang sementara. Tetapi Tuhan telah menolaknya hal itu. Sebab bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, yang lahiriah, yang sementara. Tetapi Tuhan melihat hati. Itulah pentingnya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita membahas tentang hati. Saya mengingatkan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan tentang hati menurut Alkitab. Ayo, saya mengajak kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sana akan muncul kehidupan. Sebab hati menjadi tempat yang vital dari perbendaharaan kehidupan saudara, perkataan saudara dan tindak tanduk saudara. Dengan hati yang gembira, saudara akan mendapat berkat dan mewarisi negeri. Artinya saudara akan diberkati dengan Tuhan. Dan apabila saudara menjadi orang yang rendah hati, saudara akan ditinggikan. Karena Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Dan yang lebih penting dari semua ketika berbicara tentang hati adalah bagaimana Allah melihat hati kita sampai pada bagian yang paling dalam. Karena semua tidak akan tersembunyi di hadapan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita supaya kita boleh memelihara hati, menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Sebab firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 13 mengatakan, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Karena itu saya mengajak kita hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sungguh-sungguh memelihara, menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jadikan hati kita menjadi tempat yang paling baik untuk firman Tuhan, supaya ketika kita menghadap kepada Tuhan, kita tidak didapati cacat celah, tetapi kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang berbicara tentang hati kita hari ini, kita benar-benar kita renungkan dan kita perhatikan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.